Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita di tempat kita masing-masing. Biar pagi hari ini kita dapat bersukacita memperingati bahwa Tuhan kita lah yang kita sembah, lah yang hidup. Dia bangkit dari kematian sebagai bukti kasih-Nya kepada setiap kita dan karya penebusan yang total sempurna buat kehidupan setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat segala keberadaan kami Tuhan. Kesempatan yang baru Tuhan beri buat kami, sehingga kami semua dimanapun kami berada, walaupun kami terpisah satu dengan lain secara tempat Tuhan, tapi kami percaya kami memiliki hati dan roh yang sama di hadapan Tuhan. Kerinduan kami itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin mengucap syukur, memperingati bagaimana Engkau hidup, Engkau bangkit, dan sebuah pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena itu biarlah Engkau berikan kepada kami hati yang mampu bersyukur kepadamu Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, biar kami dapat meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Pujilah nama Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari nyatakan kepada Dia. Engkaulah nafasku, oh Tuhan. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, oh Tuhan, semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafas kami, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumber kami, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku.
menyatakan kepada dia, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Sekali lagi mari bersama-sama nyatakan dengan imanmu, salibmu Tuhan, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, menyatakan iman kami bahwa Yesus Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, bukan Allah yang mati, Allah yang hidup. Ini setiap kami yang rindu kepadamu Tuhan, menyatakan ucapan syukur kami, bawa hati kami kepadamu, oh Tuhan. Sebab dengan karya penebusan-Mu kami dapat memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami dapat memiliki pengharapan yang pasti di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Yesus, terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Di atas kayu salib Kau telah lunas membayar setiap kami, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Terpujilah namamu, Allah yang kami mulia. besarkan namamu, kami tinggikan Engkau. Kudus Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai selamanya Terima kami kasih. sembah, Oh, terima terima kasih Yesus, Allah yang mulia, Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Terpujilah Allah yang maha baik. Yesus, terpujilah Engkau Tuhan sampai Terima kasih selamanya. Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Oh, syukur bagi Biar seluruh penjuru bumi memuji-Mu Tuhan, menyembah. Yesus.
sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tulir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku dari sejauh timur, Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, jauh ke dalam tulir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan buat pemulihan yang sempurna yang Kau kerjakan di setiap hati kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang Kau beri buat setiap kami. Sucikan dan kuduskan kami, ya Tuhan. Inilah kami muliakan, kami tinggikan Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kami percaya Tuhan, Allah yang memulihkan, menyucikan setiap kami, mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Hati kami melimpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Yesus. Hanya Engkau Bapa yang mulia, yang layak disanjung, yang layak ditinggikan. Dikuduskanlah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami besarkan nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Oh, sampai selamanya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan dan tinggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang mulia. Dan hanya karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami dimampukan dapat bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku.
Tunaikan syukur buat pengorbananmu Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu Maha mulia. Dan terindah Kau Yesus. Mari angkat tanganmu bersama, nyatakan. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan setiap kami Tuhan, oh, dan menebus setiap kehidupan kami. Oh, haleluya. Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu Maha mulia. Sekali lagi mari bersama nyatakan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu Maha mulia. Dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar Bapak Gembala akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha besar, Bapa yang maha mulia, Bapa yang kami agungkan, tinggikan, besarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kami memperingati akan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau telah menang dan mengalahkan maut. Dan kami sembah dan tinggikan Engkau kekal sampai selama-lamanya. Pada saat ini kami naikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, yang telah mengalahkan kematian. Dan di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada masa depan. Dan karena itu kami mengandalkan Tuhan dan terus percaya kepadamu. Kami merendahkan hati kami saat ini di hadapan Engkau. Kami mau mengambil bagian yang terbaik di hadapan-Mu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar suara kebenaran firman-Mu. Karena itu kami buka hati kami ya Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap kami, arahkan hati kami, buat kami dapat mengerti apa yang kami dengarkan pada kesempatan ini, sehingga firman-Mu Tuhan akan berbicara pribadi lepas pribadi dan menguatkan kami, menumbuhkan iman percaya kami semakin teguh di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kemenangan-Mu akan menjadi kemenangan bagi kami. Dan
biarlah Tuhan Engkau berfirman kepada kami dan mengajar kami, sehingga kami terus semakin disebentuk, disempurnakan, menjadi serupa dengan Engkau. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah perayaan Paskah di rumah kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema makna kebangkitan Yesus. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, mulai ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-24, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-12. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Kisah kebangkitan Yesus ini diceritakan oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita akan membaca di dalam Lukas 24 ayat yang pertama. Firman Allah berkata demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, perayaan Paskah yang kita lakukan setiap tahun sepatutnya tidak sekedar menjadi rutinitas perayaan gerejawi. Perayaan Paskah memiliki arti yang sangat penting yang perlu dipahami oleh semua orang percaya. Dari nats bacaan kita, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dalam perenungan firman Tuhan ini. Yang pertama, pada ayat yang ke-5 dan ke-6,
tersirat bahwa kebangkitan Yesus mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, kebangkitan Yesus mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh rohaninya karena ia hanya mendengar firman Tuhan, tapi tidak memperhatikannya sungguh-sungguh apa yang diucapkan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu tidak berakar karena ia belum mengerti isi, esensi dari yang disampaikan firman Tuhan itu. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-9 berkata, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Alkitab mencatat bahwa mereka belum mengerti isi kitab suci. Mereka pernah mendengar apa yang Yesus katakan, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Tetapi mengapa murid-murid Yesus, terutama perempuan-perempuan yang memang biasanya perempuan paling peduli, perempuan-perempuan mempersiapkan rempah-rempah, dan pagi-pagi mereka telah berupaya untuk bangun dan pergi ke kubur Yesus. Dan mengapa mereka pergi ke kubur Yesus? Mengapa mereka mempersiapkan rempah-rempah? Bukankah Yesus pernah berkata kepada mereka bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit? Rupanya fakta yang mereka lihat lebih kuat daripada kebenaran firman Tuhan yang pernah mereka dengar. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, saat ini fakta di hadapan kita diperhadapkan dengan wabah COVID-19. Kita diperhadapkan dengan kenyataan betapa begitu banyak orang-orang yang mengalami sakit virus corona, COVID-19. Dan tidak sedikit di antara mereka juga yang telah menjadi korban kematian. Dari fakta ini membuat orang menjadi cemas, takut, khawatir. Dan kita lupa apa yang telah kita pelajari pada Jumat Agung yang lalu. Bahwa Yesus merancangkan kebaikan buat kita. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Dan tidak ada satu peristiwa di kolong langit ini yang tidak dapat dikendalikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Murid-murid menyaksikan Yesus mati. Ya, itu fakta, kenyataan. Murid-murid menyaksikan mayat Yesus yang tergantung di atas kayu salib diturunkan dan dikuburkan. Ya, itu fakta. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus pernah berkata bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Ia hidup. Ia tidak akan kalah oleh maut. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada 3 akibat yang bisa terjadi. Akibat yang pertama adalah bisa terjadi kesalahpahaman dalam penerapan aplikasi dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat bahwa sejarah mencatat murid-murid terkadang masih belum mengerti sekalipun mereka hidup bersama dengan Yesus. Ketika Yesus pernah berbicara tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, mereka menyangka
bahwa Yesus berbicara tentang roti, menyindir mereka karena mereka lupa membawa roti. Yesus mengetahui pikiran mereka yang sempit itu. Yesus menegur mereka. Selama ini engkau melihat, engkau menyaksikan, belum cukupkah engkau mengerti bahwa aku berkuasa? Engkau lihat belakangan ini 2 kisah. Bagaimana Yesus membuat mujizat. 5 roti dan 2 ekor ikan. Diberi makan 5.000 orang. 7 ketul roti. Diberi makan untuk 4.000 orang. Semua cukup. Mujizat terjadi. Bahkan berlebih. Jadi kalau hanya sekedar bicara roti, terlalu naif. Dan mengapa bisa seperti ini? Karena ketika firman itu disampaikan, kita tidak menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Akibat yang kedua yang bisa terjadi adalah, oleh karena firman Tuhan itu tidak berakar, maka iman tidak bertumbuh. Bagaimana bisa berakar? Karena kita belum mengerti. Bagaimana kita bisa mengerti? Karena tidak menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Maka mulai saat ini, ketika engkau dengar firman, maka perhatikanlah, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Berusahalah untuk mengerti. Dan jika engkau belum mengerti, jangan ragu, jangan malu untuk bertanya kepada saya, kepada orang-orang yang kita anggap bisa menjelaskan lebih baik lagi. Akibat yang ketiga adalah karena iman tidak bertumbuh, maka kita masih hidup dalam kekhawatiran. Kita masih hidup dalam ketakutan, kecemasan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, COVID-19 telah membuat banyak orang menjadi takut. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya sikap kita tidak sama dengan kebanyakan orang lainnya. Kita punya Allah yang hidup. Firman-Nya sungguh dapat dipercaya. Karena itu, dengar sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan. Biar itu menjadi rema dalam hidupmu. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari akan makna kebangkitan Yesus dari nats bacaan kita adalah dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 tersirat. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Yesus sungguh dapat dipercayai. Kalau Yesus berkata pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Dan ketika murid-murid datang ke kubur itu, 2 malaikat itu menjadi heran. Dia bertanya kepada mereka yang datang ke kubur itu, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini." Tentu tidak ada, karena Yesus telah bangkit. Yesus telah mengalahkan maut. Dialah bukan manusia biasa, 100% manusia, tetapi 100% Allah yang menjelma menjadi manusia. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, Yesus dapat dipercayai karena setiap perkataan firman Tuhan, setiap janji-janji firman Allah tidak akan pernah gagal. Kepercayaan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, dapatlah kita baca di sana firman Allah mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14, 17 dan 20. Mari kita simak bersama-sama
firman Tuhan ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yesus yang kita sembah bukanlah Yesus yang mati, tetapi Yesus yang hidup. Ia telah bangkit, dan itu sebabnya hari ini dunia memperingati kebangkitannya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, dari nats bacaan ini kita diyakinkan bahwa kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Karena itu pilihan menjadi seorang Kristiani sejati adalah pilihan yang sudah benar dan tepat. Teruslah bertekun dalam iman kepadanya. Nantikanlah penggenapan setiap janji firman Tuhan. Sebab kita tahu, kita yakin bahwa track record Yesus, jejak rekamnya sempurna. Firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Hal yang ketiga, dari ayat yang ke-11 dan 12 dari bacaan kita tadi, tersirat bahwa kebangkitan Yesus memberikan harapan masa depan yang pasti. Sebab ia hidup, maka ada hari esok yang pasti. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia pasal 31 ayat 17 pun mengatakan, masih ada harapan untuk hari depanmu. Karena itu dalam persekutuan dengan Tuhan yang hidup, jerih payah kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 1 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Di tengah-tengah wabah COVID-19, penyebaran virus corona yang masih belum terkendali, dan kita menyaksikan perkembangan korban dari hari ke hari semakin bertambah. Kita bisa meramalkan betapa suramnya hari ke depan ekonomi krisis yang mengancam dunia. Semua hal ini seolah-olah tidak memberikan sebuah harapan dan masa depan yang baik buat kita. Tetapi hari ini kita merenungkan dengan kebangkitan Yesus yang firman-Nya terbukti pasti digenapi. Maka kita memiliki kepastian sebuah harapan akan masa depan yang cerah. Karena kita yakin percaya bahwa Dia yang berfirman berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 11 ayat yang ke-29. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara kekasih, sekalipun kita diperhadapkan dengan wabah COVID-19, dan saat ini kita menjalankan PSBB,
pembatasan sosial berskala besar. Setiap kita diwajibkan tinggal di rumah. Sekalipun kita bisa melihat secara kasat mata betapa sulitnya ke depan, tetapi mari kita taruh harapan kita kepada Allah. Engkau masih tetap memiliki masa depan. Yesus telah bangkit. Ia berkuasa. Ia telah menang. Dan kemenangannya akan memberikan jaminan masa depan kepadamu. Masa depan yang cerah. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jangan hilang pengharapanmu. Tetap percaya kepadanya. Karena kita yakin semua akan indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang memberitakan betapa Engkau Allah yang telah bangkit. Engkau Allah yang telah berfirman. Biarlah kami boleh menaruh perhatian kami yang sungguh-sungguh akan kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Sehingga firman itu menjadi rema yang menghidupi kehidupan kami. Olehnya kami boleh terus mengalami pertumbuhan iman dan kerohanian kami di hadapan-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga boleh meresponi kebenaran firman-Mu. Untuk semakin yakin percaya kepada Engkau bahwa Engkau Allah yang hidup, yang juga memberikan kepada kami sebuah kepastian bahwa apa yang Engkau firmankan, bahwa apa yang Engkau janjikan ya dan amin, dan itu pasti terjadi. Itu sebabnya kami boleh memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, terus berpegang atas setiap janji kebenaran firman-Mu, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk mengerjakan apa yang telah Engkau firmankan. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran-kebenaran firman-Mu itu nyata, dan kami boleh mengalami kebenaran firman-Mu dan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya itu saja, tetapi kami juga boleh memiliki masa depan. Karena kebangkitan-Mu memberi kami sebuah pengharapan akan masa depan kami yang pasti di dalam Engkau. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, kami punya Allah yang memberikan kepastian buat hidup kami. Karena itu Tuhan, sandaran kehidupan kami. Segala sesuatu tidak kami letakkan kepada hal yang lain selain kepada Engkau pribadi yang memiliki segala kendali dan kepastian kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kami yang telah mendengar firman-Mu, mereka yang ada saat ini di rumah masing-masing, seluruh jemaat Tuhan diberkati, kami dikuatkan Tuhan. Dan kami percaya kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, dan kehidupan kami akan menjadi jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang menerima firman Allah katakan amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, kita bersatu hati, kita ingin mengangkat sebuah pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama datang menyembah Dia, tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang layak dan bertahta. Haleluya. Kita menyatakan Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanan-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
Kudus namanya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan betapa kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeay. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yeay. Haleluya. Bersama-sama nyatakan. Oh, haleluya. Yeay. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan betapa kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say. Great is our God. Yeay, haleluya. Puji nama Tuhan, kita ingin akhiri ibadah perayaan Paskah kita pagi siang hari ini. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita angkat sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib 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 Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
yang kami muliakan, kami agungkan. Dari ibadah yang kami lakukan dari awal sampai pada akhirnya, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkenan menerima segala apa yang telah kami kerjakan umat-Mu di dalam perayaan Paskah ini ya Tuhan. Biarlah anugerah sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu akan terus ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melimpah hati kami dengan ucapan syukur kepada Engkau. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Dan pada kesempatan ini bersama dengan umat-Mu yang percaya, kami berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah kami Indonesia, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri dengan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memakai mereka untuk dapat menolong setiap rakyat Indonesia di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap langkah kebijakan yang telah diterapkan Tuhan, Engkau Allah yang menolong setiap kami umat-Mu. Engkau Allah yang menolong setiap kami rakyat Indonesia untuk dapat mematuhinya. Dan biarlah olehnya Tuhan memberkati segala upaya yang telah dikerjakan, sehingga semua ini Tuhan membuahkan hasil. Dan kami boleh mengatasi wabah COVID-19 ini dan badai ini segera berlalu. Kami percaya Tuhan juga menolong buat para dokter, suster, perawat yang ada di garda paling depan Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau pagari, Engkau lindungi Tuhan, dan Engkau karuniakan roh hikmat dan akal budi kemampuan, sehingga oleh apa yang telah Tuhan karuniakan kepada dokter dan suster perawat yang ada Tuhan, mereka yang sakit boleh mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Kami berdoa mereka yang ada saat ini dalam perawatan, Tuhan Engkau menolong, Engkau memberikan belas kasihan-Mu, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau juga menolong keluarga-keluarga mereka, sehingga Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan karuniakan, mereka dapat memerangi penyakit virus yang ada, dan mereka keluar untuk menjadi pemenang, sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan mereka yang ada dalam PDP dan ODP, kami percaya Tuhan menolong mereka juga, sehingga pada akhirnya pemeriksaan kelanjutannya mereka juga didapati boleh sembuh di dalam nama Yesus. Karena mujizat-Mu masih berlangsung hingga saat ini. Bapa, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan kematian. Karena itu Engkau memberi kami sebuah pengharapan di dalam Engkau. Pengharapan untuk sembuh dari segala sakit penyakit, pengharapan untuk sembuh dari COVID-19, pengharapan untuk luput dari COVID-19. Dan kami percaya pagar perlindungan Tuhan atas setiap umat-Mu yang menaruh harap, percaya, dan memberikan kepada kami sebuah ketenangan untuk dapat menghadapi setiap perkara. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami kepada Tuhan. Pada akhirnya biarlah Tuhan menerima semua apa yang telah kami kerjakan. Hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di surga. Demi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami panjatkan segala doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan iman. Pulanglah, Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah sukacita yang berlimpah-limpah dari kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati katakan amin.